Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang analisis fungsi dan tujuan pendidikan multikultural dan HAM. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural dan HAM yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Di kelompok 3 ini beranggotakan saya Herlina Puji Utami dan teman-teman saya yaitu Aldi Nailul Al-Karomihi, Evi Veronica, dan Rilva Indah Radita. Untuk yang pertama adalah pengertian pendidikan multikultural. Cara etimologi pendidikan multikultural itu terdiri dari dua term, yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural adalah keragaman kebudayaan dan aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Kemudian ada pendapat ahli menurut Ainul Yakin tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural dan HAM adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan sikap dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar sekolah yang mempelajari tentang perbedaan yang ada pada sesama seperti ras, etnis, gender, bahasa, agama, kelas sosial, kemampuan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Selanjutnya B. Pengertian pendidikan HAM. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Secara sederhana dapat diartikan sebagai mendidik setiap individu untuk dapat memperjuangkan haknya sekaligus untuk dapat menghargai hak-hak orang lain. Dalam Universal Declaration of Human Rights, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan ini dapat dijumpai pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan 1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Yang kedua, pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Kesimpulan, pendidikan HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang mana hak tersebut menjadikan ia hidup sebagai manusia.
Tujuan pendidikan multikultural. Menurut Sutarno, pada tahun 2008 dalam bukunya halaman 1 sampai dengan 24, tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek, yaitu yang pertama pengembangan literasi etnis dan budaya, yaitu memfasilitasi siswa dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis. Yang kedua adalah bertujuan untuk perkembangan pribadi, yaitu memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis sama nilainya antar satu dengan yang lain, sehingga memiliki kepercayaan diri walaupun dalam berinteraksi dengan orang lain atau dengan kelompok etnis yang lain walaupun berbeda budaya masyarakatnya akan tetapi tiap individu akan merasa percaya diri. Yang ketiga adalah klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, dan demokratis, sehingga dapat membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai tidak dapat dihindari dalam masyarakat pluralistik. Yang keempat, untuk menciptakan kesamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Yang kelima, untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Yang keenam adalah bertujuan untuk persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan atau disparitas etnis dan rasial. Dan tujuan yang kedelapan adalah memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan HAM. Tujuan pendidikan HAM di sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh para pendiri negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan multikultural dan HAM. Jadi, fungsi pendidikan multikultural dan HAM ialah untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam dan untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Adapun juga dalam pendidikan multikultural dan HAM ini dapat memberikan fungsi bagi mahasiswa PGSD, yaitu dapat memberikan pendidikan kepada peserta didik yang nantinya mereka akan berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama, suku, ras, maupun budaya. Nah, adapun fungsi pendidikan multikultural dan HAM antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alternatif pemecahan konflik. Misalnya saja dalam konflik keberagaman budaya yang dapat menimbulkan masalah dan kerusuhan sosial.
Yang kedua yaitu mampu menjembatani atau menghubungkan peserta didik untuk tidak meninggalkan akar budayanya. Yang ketiga yaitu sebagai landasan atau sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, memberikan kemampuan untuk menghargai hak dan kewajiban. Dan yang kelima, mampu memberikan contoh konsep yang relevan dengan multikulturalisme. Jadi seperti mengajarkan demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan, ungkapan budaya, domain privat dan publik maupun hak budaya, community, dan konsep-konsep lain yang relevan. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.